Pemupukan pertama untuk sawi putih dengan dosis 10 kg per 200 liter air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan melakukan pemupukan pada tanaman sawi putih. Ini di edisi lanjutan budidaya tanaman tomat tumpang sari dengan sawi putih. Untuk usia sawi putih ini berusia 14 hari setelah tanam. Dan untuk tomatnya sendiri ini berusia 2 hari setelah tanam. Jadi ini merupakan waktu yang biasa saya gunakan untuk pemupukan pertama pada sawi putih. Itu di kisaran 12 sampai 14 hari ataupun 2 minggu. Mungkin dari beberapa petani ada yang menggunakan metode pemupukan pertama itu di 10 hari ataupun di 1 minggu. Namun saya sering menggunakan pemupukan di usia 2 minggu. Nah, untuk pemupukan yang pertama ini saya hanya mengandalkan ataupun hanya menggunakan pupuk dengan NPK Mutiara yang 1616. Untuk dosisnya saya akan menggunakan 10 kg untuk volume 200 liter air. Nah, mungkin untuk dosis yang begitu besar, para sahabat-sahabat semua ini mungkin merasa heran apakah nantinya misalkan tidak rusak atau menimbulkan overdosis atau gimana. Mungkin pertanyaan tersebut itu akan muncul. Nah, untuk alasan saya dalam melakukan pemupukan pada tanaman sawi putih kali ini merupakan salah satu trik dalam menghemat waktu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena kalau kita misalkan di sini kan cuacanya ini musim penghujan, jadi hanya membutuhkan, intinya saya hanya memerlukan pencairan atau mencairkan pupuk. Nah, untuk dosis yang begitu besar itu digunakan untuk mempercepat waktu aplikasi. Karena dari biasanya saya menggunakan dosis itu 2 kg per 200 liter air. Itu untuk populasi 1000 tanaman dengan aplikasi 200 ml per pokok tanaman. Nah, beda halnya dengan dosis yang saya gunakan sekarang, yaitu di 10 kg per 200 liter air. Jadi nantinya untuk dosis aplikasi ke tanaman itu saya akan menggunakan sekitar 40 ml per pokok tanaman. Jadi untuk takaran yang 10 kg per 200 liter air itu mewakili 5
wadah atau 5 drum. Jadi itu kalau dikalikan sekitar 1000 liter untuk kapasitas 10 kilogram pupuk tersebut. Jadi ini cukup efektif dilakukan pada pemupukan di musim hujan. Jadi kita tidak perlu menghabiskan beberapa ratus liter untuk pemupukannya. Nah, untuk populasi tanaman saya ini yang sekarang ini populasi sekitar 5.000 lebih atau sekitar 6 ribuan lah. Jadi ini hanya akan menghabiskan sekitar 1 wadah drum yang kapasitas 200 liter air. Paling lebih untuk penambahannya nanti sedikit. Jadi ini adalah salah satu trik menghemat tenaga kerja. Itu aja untuk alasan di penggunaan dosis yang 10 kg per 200 liter air. Untuk pemupukan yang pertama ini menggunakan NPK Mutiara yang 1616 dari PT Merauke. Dengan menggunakan pupuk ini, alhamdulillah saya sudah lebih dari 5 tahun selalu menggunakan pupuk ini, dan hasilnya ini alhamdulillah bagus dengan penggunaan dosis yang sedikit ini bagi saya, namun hasilnya alhamdulillah lebih baik. Jadi saya rasa dengan kita menggunakan pupuk lalu mempertimbangkan biayanya, ini sangat ataupun bisa lebih hemat menurut saya. Namun di potensi hasil panen ini bagus. Jadi saya bukan bertujuan untuk menarik misalkan petani untuk beralih ke pupuk ini, tidak. Ini hanya sebatas pengalaman saya selama saya bertani, karena saya sendiri juga ini saya pemula di dunia pertanian, namun selalu ingin berinovasi atau mencari sesuatu yang lebih menguntungkan. Kenapa tidak kita menggunakan pupuk yang bagus dan berkualitas. Nah, untuk beberapa keunggulan yang dimiliki dari NPK 1616 ini memang dosis ataupun kadar dari nitrogen, fosfat, dan kaliumnya ini sama, porsinya 16-16. Nah, jadi saya ini bertujuan untuk mengeimbangkan di pertumbuhan. Jadi N-nya tidak terlalu besar dan unsur P-nya juga ada, unsur kaliumnya juga ada. Jadi di cuaca yang curah hujan tinggi ini sangat aman dan sangat bagus digunakan. Jadi pertumbuhan untuk di tanaman pun ini tidak terlalu cepat ataupun istilah orang Sunda itu ngejat atau pertumbuhan yang begitu cepat. Jadi ini sangat aman untuk digunakan di cuaca musim hujan. Nah, mungkin itulah sekilas tentang cara budidaya ataupun cara pemupukan sawi putih pada kesempatan kali ini, dan semoga cara-cara ataupun trik yang selalu saya bagikan di channelnya Petani Kampung ini menjadi sebuah inspirasi bagi para sahabat satu hobi, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat yang lebih besar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.